Selamat siang Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, juga Dewan Orang Tua atau Komite yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, kemudian nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di acara diseminasi pemahaman dan penerapan juga pengalaman yang mengenai CGP. Insya Allah pada hari ini nanti akan diadakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah memaparkan beberapa pemahaman-pemahaman yang telah kami dapatkan di dalam pendidikan CGP, dan insya Allah nanti kedepannya mudah-mudahan menjadi salah satu cara untuk memajukan sekolah kita. Ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 2, Ibu Tuti selaku Kepala Sekolah yang alhamdulillah selalu mendukung dalam kegiatan kami selaku CGP, dari dukungannya, ya, segala macamnya sampai alat medianya pun beliau sangat mendukung. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 1, alhamdulillah pada hari ini bisa hadir. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Yang saya hormati juga Ibu Komite dengan jajarannya. Alhamdulillah pada hari ini juga walaupun sudah siang bisa tampak hadir di dalam kegiatan diseminasi ini. Dan tak lupa rekan-rekan teman sejawat saya yang selalu setia memberikan dukungan, motivasi, juga masukan-masukan ya ketika saya melakukan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan ilmu nanti ya, ilmu yang saya dapatkan bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya pemateri yang pertama mungkin ya, karena di sini ada materinya dua, nanti Pak Denny dengan saya, mungkin saya beri kesempatan dulu yang pertama buat Pak Denny nanti. Tetapi sebelum memberikan materi, sambutan dulu dari Kepala Sekolah SDN Pajajaran 2 yang selama ini selalu mendukung kepada Ibu Tuti Supriyati SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pajajaran 1, yang saya hormati Ibu dan Bapak, ibu-ibu ya, ibu-ibu Komite SDN Pajajaran 2, Ibu dan Bapak Guru keluarga besar SDN Pajajaran 2, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Banjarsari 1, serta di sini saya melihat ada mahasiswa ya, mahasiswa dari Universitas Juanda. Terima kasih atas kehadirannya ya. Dadakan tapi alhamdulillah bisa hadir. Ini surprise buat Pak Denny dengan Pak Hoek. Nah ya, yang tadinya kita akan akan kumpul hanya keluarga besar SDN Pajajaran 2, tetapi alhamdulillah karena kita satu komplek, mudah-mudahan kita satu saudara ya, kita satu saudara. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya di sela-sela barangkali kesibukan mengajar, di sela-sela istirahat yang sudah ada di dalam kelas tadi pagi, kemudian di sela-sela mungkin Ibu Kepala Sekolah Pajajaran 1 yang memang lagi sedang-sedangnya ya jam-jam segini itu krisis ya, yang seyoganya memang kegiatan mau dilaksanakan jam 10.30 teng, tetapi mohon maaf saya secara pribadi, kami pun baru datang, saya baru datang tadi pagi menghadiri rapat dulu kegiatan kepanitiaan inti di kegiatan OSN tahun 2024 nanti ya. Alhamdulillah, mohon maaf kepada Ibu dan Bapak yang hadir hari ini, waktunya mungkin agak sedikit mundur setengah jam ya.
kita seharusnya memang waktu itu inginnya waktu Indonesia Baratnya tepat, tapi WIB-nya waktu Iraha baik yang masih kene tetap saja seperti itu. Ibu dan Bapak, tidak banyak yang harus saya sampaikan. Kami mewakili dari teman-teman SD Pajajaran 2, terutama ini yang sekarang ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolahan, yang nanti kita tidak memanggil pemateri yang lain karena ini sifatnya IHT, in-house training. Kami sudah berusaha untuk mengundang pengawas ya, tetapi karena memang kesibukan di hari Sabtu itu bagi pengawas struktural itu memang kegiatan libur ya. Tetapi kami sudah mengundang, mohon maaf katanya Pak Dewi dengan Pak Hoer tidak bisa hadir. Tetapi saya juga sebagai kepala sekolah yang memang yang ingin selalu mendukung apapun kegiatan yang positif, apalagi menyangkut tentang calon guru penggerak ya. Bagaimanapun kita satu keluarga ini harus saling mendukung. Kami sudah izin dengan pengawas, terutama pengawas pembina, bagaimana Pak dilaksanakan atau tidak, laksanakan saja. Karena memang waktunya kita sedang diburu waktu seperti itu ya. Makanya Ibu dan Bapak, terutama ini Pak Hoya dengan Pak Deni, kami selaku keluarga besar dari SD Pajajaran 2 ingin Pak Hoya dan Pak Deni ini lanjut terus ya. Artinya tidak boleh ada di sela-sela walaupun kesibukan seperti apa, ini harus terus dikerjakan. Artinya ini sudah melalui lokakarya kedua ya, sudah lokakarya kedua. Nah mudah-mudahan mohon doa restunya juga dari Ibu dan Bapak, teman-teman kita ini akan berlanjut sampai ke kelulusan nanti, dan nanti yang calon bakal adalah Ibu dan Bapak sendiri ya. Mudah-mudahan akan mengikuti menempuh seperti yang sedang sekarang ditempuh oleh Pak Deni dan Pak Hoer ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena kami tidak mengundang dari luar. Kami merasa 3 sekolah ini pun cukup untuk melakukan kegiatan in-house training ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Soer tadi, Ibu selalu mendukung, insya Allah ya. Insya Allah dukungan itu tidak hanya dari saya secara pribadi dan saya secara kepala sekolah, insya Allah teman-teman pun akan mendukung ya. Yang jelas apapun kegiatannya, kapan dan dimanapun, itu selalu harus berkoordinasi, berkolaborasi ya. Yang penting ada bahasa, ada ucapan, ada izin seperti itu ya. Terutama ini kelas-kelas yang memang Pak Deni di kelas 4 atau di kelas 6 ada teman mengajarnya yang harus tahu bagaimana kemana Pak Hoer akan melangkah atau Pak Deni di kegiatannya seperti apa. Karena CGP ini jujur pasti akan selalu meninggalkan tugas-tugas pokok, dalam arti bukan meninggalkan secara keseluruhan di kelasnya saja ya. Nah nanti di saat ada keluar, ada lokakarya, pasti itu akan berbeda. Dan mohon kepada Ibu dan Bapak yang memang rekanan di dalam kelasnya, mohon saling mengerti saja ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak akan mengikuti jejak-jejak beliau. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mangga waktu kami persilakan kepada sepenuhnya Pak Deni dengan Pak Hoer. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak sekalian luar biasa yang mendukung. Selamat datang juga kepada Dewan Guru, rekan sejawat saya dari Komplek SDN Pajajaran 1 Pajajaran 2 Banjarsari. Juga terima kasih mengucapkan juga kepada Ibu Komite serta jajarannya, dan selamat datang juga kami ucapkan kepada mungkin ada mahasiswa yang di sini ya. Insya Allah sama-sama masih belajar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, di dalam CGP memang ada satu yel-yel ya, yaitu 3 kata ya. Ada yang tahu Bapak Ibu yel-yelnya? Kita akan lihat 3 kata tersebut. Yang pertama, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya Bu ya, bisa sama-sama Bu ya. Pertama, tergerak di dada kita ya. Kemudian menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sama-sama Bu ya, bisa ya. Nih, 1 ya. Jadi agak terus ya kalau banyak begini ya.
agak sedikit nervous ya, mohon maaf ya. Nah, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih buat semuanya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya nanti bisa tergerak ya. Lebih baik yang mau daftar sok ya, semangat ikut daftar untuk ibu dan bapak guru hebat semuanya. Insya Allah di dalam CGP ini banyak ilmu yang biasa kita lakukan itu ternyata menurut kita itu betul ya. Ternyata kalau melihat aturan dan filosofi itu banyak sekali yang kita lakukan padahal kurang tepat itu atau salah, nanti akan dipaparkan di materi selanjutnya. Juga saya juga berikan semangat kepada yang mau daftar ya, tetap ikutin. Insya Allah dengan semangat nanti akan diberikan jalan. Ya begitupun dengan kami, dengan Pak Denny, alhamdulillah ya, dengan niat yang kuat insya Allah akan diberikan jalan. Baik, untuk selanjutnya karena tadi sudah tergerak, sekarang bergerak. Mungkin Pak Denny akan memberikan materi untuk menggerakkan Bapak Ibu. Setelahnya diberikan materi dan merasa hatinya bergerak, jadi nanti bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Tiga pada hari Minggu turun ayat dan kota naik delman istimewa duduk di muka. Kurang seru, masih lembut. Ayo, ya semangat. Temponya kita percepat ya. Ya, ini mengolah otak kiri kita ya, otak kanan ya. Ragu dengan gerakan. Ya. Siap ya, cuma temponya kita gerakan lebih cepat lagi. 1, 2, 3 Pak. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, taktik, mana gerakannya itu malah diam aja Bu. Dilanjutkan. Iya, jadi untuk ditagih saja ingin lihat gerakan ibunya. Ya, pas ditagih ikutnya ya, yang enak. Ya, sama langsung. Ya. Nah, seperti itu bukan buat kita semua. Ya, tuh mungkin. Ya, baik Bapak Ibu. Wah, itu ada siapa? Entah siapa itu ada di foto ya. Kalau tadi baru speaking, ya mungkin sekarang saya akan memaparkan beberapa materi ya Bapak Ibu. Diseminasi menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya Khairul Mudin, ya mungkin yang belum kenal bisa dipanggil Pak Hoer atau Hoer saja boleh. Di kegiatan ini saya calon guru penggerak angkatan ke-9 ya, terutama di SDN Pajajaran 2. Mudah-mudahan rekan-rekan semua teman sejawat juga bisa mengikuti kegiatan ini ya. Memang alhamdulillah untuk kegiatan ini banyak menambah ilmu Bapak Ibu ya, apalagi yang sedang kuliah mungkin ini sedikit banyak menambah pembelajaran ya. Tetap semangat, saya pun di sini semangat ya, terus belajar karena belajar itu tidak ada batasnya kecuali kita sudah di dalam kubur ya, itu tidak bisa belajar lagi ya. Ini tidak bergerak, mohon maaf, kesalahan teknis ya. Tadi sudah disinggung apa itu budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi yang diterapkannya di mana? Ya di sekolah, karena kita adalah warga sekolah gitu ya. Nah, jadi harus diterapkan di sekolah budaya positif. Kemudian apa yang akan saya nanti sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang tadi, cuma hanya sedikit memaparkan ya lebih luas lagi. Yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah perubahan paradigma belajar ya, kemudian disiplin positif
motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya mungkin sebagian tadi sudah pada hafal, pada tahu apa itu yang disampaikan tadi ya, terutama tadi mengenai keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma ya yang sekarang terjadi, mungkin pembelajaran tahun lalu dengan tahun yang sekarang yang kita jalankan adalah kurikulum merdeka, walaupun mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain sudah semua kelas atau hanya beberapa kelas. Untuk Banjarsari sudah kurikulum merdekanya dari kelas berapa? Sudah semua hanya atau ada beberapa kelas saja? Baru 1-4 berarti sama ya. Jadi di kita baru 1-4 yang melaksanakan belajar kurikulum merdeka. Nah di sini paradigma perubahan pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol yang mungkin tadi sudah disampaikan ya, stimulus itu apa, teori kontrol itu apa, ada perbedaannya. Kemudian pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi belajar itu berpihak pada murid. Jadi jangan sampai guru semuanya yang mengatur gitu. Jadi siswa ini diberi kesempatan untuk belajar sekemampuannya atau minatnya sendiri, harus seperti apa saya belajar. Mungkin dulu kalau kita mengajar di kelas itu banyak yang menggunakan metode ceramah, ya ceramah. Ya, tetapi kita tidak bertanya kepada anak, apakah materi yang kita sampaikan itu siswa paham? Ya, mungkin sedikit demi sedikit saya akan menerapkan ke anak ya. Sok ya, pagi-pagi sebelum belajar yang bagaimana nih menurut anak-anak supaya menarik, tidak monoton atau tidak nantinya materinya jadi berfokus ya ke materi. Nah saya tanya dulu sedikit-sedikit, makanya alhamdulillah dengan guru penggerak ini ada beberapa teori atau cara pembelajaran yang sudah diterapkan. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu bisa diterapkan juga ya. Kemudian nah ini sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Karena mungkin anak yang sekarang beda dengan anak yang dulu ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang itu untuk media teknologi, anak itu lebih canggih, lebih hebat, lebih tahu daripada kita ya. Saya di kelas tidak pernah main TikTok, tapi anak pas istirahat bisa main TikTok ya. Mungkin seperti itu toh mahasiswa lebih pintar main TikToknya gitu ya. Karena zaman saya dulu itu HP itu belum ada, jadi tidak tahu ya. Makanya pembelajarannya sekarang itu dirubah paradigmanya gitu ya. Nah kenapa dirubah? Karena untuk meraih keselamatan ya, mohon maaf, keselamatan dunia maupun akhirat ya. Di masa, kalau di dunia di masa depan nanti anak bisa menghadapi tantangan zaman gitu ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda ya. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu sekolah masih ada yang jalan kaki, kalau sekarang masih ada yang masih karena dekat ya. Kalau sekarang mungkin kalau anak tidak diantar oleh bapaknya mungkin ngamuk ya. Tidak mau sekolah, demo. Saya tidak mau sekolah kalau nggak diantar, kecuali ya kalau ada yang jalan kaki nanti Bu alat transportasinya dibelikan Bu ya. Baik. Kemudian nah tadi kan ada yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu manakala mendengar kata berdiferensiasi? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Kemarin pernah mendengar Pak Derpan ya? Apa itu Pak Derpan? Ini mungkin di mata kuliahan ada ya? Belum nyampe. Pak Epul ada ya? Di semester berapa waktu itu Pak Epul? Semester 7. Nah berarti Pak Epul sudah tahu nih. Kita tanya ke Pak Epul, seperti apa sih Pak Epul berdiferensiasi itu? Berkesinambungan. Mungkin dari mahasiswa mana ini? Juanda, ya dari Juanda. Mungkin ada yang sudah tahu nih, dites juga nih mahasiswanya. Apa yang dimaksud dengan
Di sini aja, berdiferensiasi. Nah, berbeda-beda, ya berkesenimbangan ya, sambungan berbeda-beda. Ada lagi pengertian lain Bu? Saya kalau ke anak begitu, yang satu begini, yang kita terima, yang satu begini. Nanti kita lihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan berdiferensiasi. Kalau kemarin saya dengar Pak Derpan sudah paham itu diferensiasi karena masih ingat katanya gurunya dulu mengatakan ini. Apa coba Pak Derpan? Saya minta nih pendapatnya. Paling ya Pak, menurut saya kalau mendengar kata berdiferensiasi itu waktu saya di semester 7 pernah belajar mengenai tentang namanya RPP Kurikulum Merdeka. Ya, mengenai raport RPP Kurikulum Merdeka itu di situ dijelaskan waktu itu dosennya Pak Baim menjelaskan tentang berdiferensiasi. Nah, di situ kata Pak itu untuk berdiferensiasi itu kita harus mengelola dulu Pak. Ya, kita harus mengelola dulu. Ibaratnya kayak kita menyusun dulu apa aja nih langkah-langkah yang harus kita perlukan dalam pembelajaran, yang harus kita siapkan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Derpan. Itu hasil dari kuliahnya ya di modul apa itu? Pembelajaran terpadu. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, apa sudah melakukan hal seperti itu? Sebelum pembelajaran Bapak Ibu mempersiapkan segalanya atau datang-datang buka buku langsung kasih materi? Apakah seperti itu atau Bapak Ibu mempersiapkan dulu apa nih yang akan disampaikan, materi apa yang akan disampaikan, kemudian media apa yang akan ditampilkan? Nyiapin saya apa? Sudah Bapak Ibu seperti itu? Ya. Sudah. Baik, bagi Pak Denny sekarang sudah ya. Mungkin bagi yang lain, mari kita sama-sama ya untuk berdiferensiasi ini, yaitu kita mempersiapkan segalanya. Dan jangan lupa perhatikan itu kemauan anak, gitu ya. Jadi ya, diferensiasi itu menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu disesuaikan. Contoh mungkin Bapak Ibu di kelasnya ada yang ABK atau berkebutuhan khusus. Nah itu nanti pembelajarannya disesuaikan ya di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu, atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran memberi keleluasaan. Nah, di sini ada memberi keleluasaan dalam belajar siswa. Ya, kadang ada anak yang suka belajar itu dengan bernyanyi, anak bisa fokus. Ya, ada dengan cara permainan. Ya, ada pernah Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan permainan? Seperti menyanyikan lagu ini ya, kalau untuk kelas bawah. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadi nah bisa sudut berdiri, bisa jadi jembatan, bisa. Itu sebetulnya adalah pembelajaran ya. Lanjutkan yang kedua, coba dua jari kiri, jadi cekrek ya. Itu pembelajaran apa Bapak Ibu? Berhitung. Selain berhitung, apa yang bisa dihubungkan dari pembelajaran yang barusan dengan nyanyian barusan? Betul, berhitungnya dua. Ada kalimat digabung, ada kalimat menjadi kamera. Itu kan mengenal benda-benda elektronik. Nah, dengan cara belajar seperti itu pun, kalau kita jelaskan ini kamera, kalau dua tambah dua, biasanya anak pikir dulu, Bapak Ibu ya, akan berpikir dulu. Beda kalau dengan menghitung. Kalau menghitung itu lebih kalah oleh ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu jujur ya, dalam menghitung cepat. Saya tanya anak, 10 dibagi 2, bingung. 10 bagi 2 itu dulu. Coba 10.000 bagi 2 ada. Goceng Pak, tereng. Anak seperti itu. Jadi kalau lari ke sana anak itu bisa. Ya, saya mengalami hal seperti itu pada anak itu, udah anak kelas 6 gitu ya. Seperti itu.
misalkan 15 dibagi 3, anak masih bingung, ada yang belum bisa pembagian. Ya, kalau dikembalikan kepada uang ini, ada uang 15.000, kamu bertiga, satu orangnya berapa? 5.000. Cepat itu anak bisa. Nah, makanya dalam pembelajaran kita sesuaikan dengan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kalau tadi kan tidak siap ya Bapak Ibu ya, kalau menghitung 15 dibagi 3, tapi dengan dunianya sendiri, karena mungkin kakaknya 1, adiknya 1, sama ibunya dikasih 15.000, nih kebagian berapa nih satu orangnya gitu. Itu cepat biasanya ya, padahal itu pun adalah pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, mengapa perubahan paradigma itu perlu dilakukan? Ya, saya akan membahas ke sini. Kenapa perubahan paradigma itu perlu dilakukan? Karena kita zamannya siswanya adalah zaman alfa, beda dengan zaman yang dulu ya. Kalau zaman dulu anak disuruh A nurut, anak suruh B nurut, nurut cepet. Sekarang boleh nggak? Sekarang ini cepet, datang bapak nak indungna mau polisi, Pak. Nah, viral ya, masuk YouTube. Itu yang sekarang Bu ya. Jadi guru itu sebetulnya kalau memang dengan cara dulu pasti merasa serba salah. Tapi dengan menghadapi kenyataan atau zamannya sekarang, ya memang membelajar anak zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, mungkin dulu saya pernah ngasih tahu anak itu jangan begitu, nurut langsung. Kalau sekarang kasih tahu, kamu jangan begitu. Ah, bapak juga tadi begitu. Nah, itu anak yang sekarang, ya, karena zaman apa? Lebih pemikirannya lebih jauh, ya, beda kalau dengan zaman yang dulu. Nah, pertama, kenapa perubahan paradigma belajar perlu dilakukan? Yaitu mengikuti kemajuan teknologi, ya. Memang kalau belajar di sekolah itu ada anak-anak, ada yang diperbolehkan membawa handphone, ada yang tidak, ya. Ada dua dampak sebetulnya ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu belajar bisa lebih kolaboratif dengan menggunakan alat teknologi. Contoh mungkin dalam menggunakan kalau di dalam email atau Google ya, atau apa namanya itu, bisa membuat di satu fitur ya, kalau di guru itu ada fitur lagi belajar, bisa menggunakan Jamboard ya, yang minggu-minggu kemarin itu udah dibahas. Itu anak akan lebih aktif menggunakan itu. Tetapi nah, dampak negatifnya berarti apa? Ibu-ibu harus siap kuota. Nah, kesian kuota. Nah, ya, karena kalau tidak diberikan kuota tidak berjalan. Tapi insya Allah nanti untuk di sekolah Pajajaran 2 ya, ada di hotspotkan ya. Nanti masing-masing siswa menggunakan user dengan passwordnya. Jadi satu orang satu, insya Allah pada ini ya nanti ke depannya. Karena juga nih dari 3 sekolah mungkin Bapak Ibu sudah mengecek akun ID belajar siswanya ya? Belum? Sudah? Itu secepatnya itu harus diaktifasi. Nah, ini kan menggunakan teknologi, mengikuti kemajuan teknologi. Belajar itu sebetulnya tidak usah seperti ini, anak di mana oke, bisa gitu ya. Menggunakan classroom bisa ya. Pernah mahasiswa menggunakan classroom? Jadi kita di mana lagi tidur, lagi ngopi, bangun tidur langsung ya masuk kelas ya, walaupun baru sambil gosok ini udah masuk kelas gitu. Coba kalau di kuliahan bisa nggak? Ya disuruh pulang gitu. Itu bisa menggunakan itu. Nah, karena perubahan paradigma ini mengikuti kemajuan teknologi ya. Teknologi telah berubah, kemudian kepada anak kita berkomunikasi, bekerja, mengakses informasi. Nah, paradigma baru untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Kalau tidak begini, anak ketinggalan zaman gitu. Yang kedua, mengapa perubahan paradigma belajar perlu dilakukan? Merangkul keragaman. Karena mungkin siswa itu atau mahasiswa juga berbeda ya. Ada yang sudah paham IT, ada yang tidak paham IT. Itu adalah keragaman ya. Contoh saya dengan Pak ini kolaborasi ya, mengikut CGP. Saya tidak paham ini,
Saya bertanya ke Pak Dedi tidak paham ini, bertanya sama saya. Itu saling berkolaborasi. Nah itu adalah keragaman tidak semua siswa mampu ke hal yang sama. Ya, anak ini mampu di matematika, tapi belum tentu yang anak B mampu di matematika. Anak C pinter di IPA-nya, paham, tapi anak A belum tentu. Nah itu adalah keragaman di kelas kita yang berbeda. Juga keragaman ada anak yang cekap, ya cepat tanggap, ada yang lambat. Bapak Ibu saya tanya nih, di kelas Bapak Ibu ada nggak anak yang bodoh? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak mahasiswa yang bodoh? Kenapa? Alasannya? Tepat sekali. Ya tepuk tangan buat siapa? Ada siapa? Ya luar biasa ya. Karena setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ya boleh nanti acungkan tangan dulu. Kalau lagi juk, raise-kan tangannya, raise-kan dulu gitu ya. Nah itu, ya. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu mengatakan di kelas, kamu itu bodoh, tidak bisa pelajaran ini. Lihat si anak si ini atau si A bisa terus, kamu kenapa tidak bisa? Kamu bodoh. Jangan sekali-kali mengucapkan hal seperti itu kepada anak. Itu akan melemahkan mentalnya. Saya udah dicap begitu sama Tuhan, buat apa belajar kita bodoh ini? Nah, jadi motivasinya tidak ada. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau tidak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai dilakukan. Yang ketiga, mengapa perubahan paradigma belajar perlu dilakukan? Mengembangkan kritis dan kreativitas siswa. Ya, saya pernah mencoba ke anak. Silakan buat kreativitas di rumah. Salah satunya dengan kemarin baru praktek, kalau di kelas 6 itu ada listrik ya, membuat lampu lalu lintas gitu. Nah, silakan kalian berkelompok buat lampu lalu lintas sebagus mungkin dengan cara menggunakan adalah rangkaian listrik paralel dengan rangkaian listrik seri. Ya, ternyata pas datang bentuknya ada yang unik, ada yang begini, ada yang begitu. Itu bentuk ya, salah satu bentuk kreativitas dari anak. Sampai ada waktu ke belakang nih, saya salah satu contohnya rumah ya, buat satu kreasi dari kardus bekas. Ini salah satu bukti, oh ternyata anak bisa membuat seperti ini gitu. Ya, saya sendiri pun sebagai gurunya belum tentu berpikiran membuat ini. Ya, entah itu dapat bapaknya atau bapaknya tukang atau apa. Sebuah kreativitas yang kemudian menjadi satu contoh atau membuat motivasi buat anak-anak yang lain. Iya, karena kolaborasi anak dengan, iya, anaknya tidak mampu, orang tuanya dulu. Gitu. Rata-rata begitu ya, ya Bu ya. Iya. Saya alami. Iya. Nah, betul. Paradigma baru menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah nyata. Anak itu lebih pintar, ya. Saya tuh bisa, bapak orang tuh kan bisa, Pak, bantuin. Itu kan kreatif. Kreatif kan? Iya, betul. Kreatif. Mahasiswa juga kreatif kan ya? Kreatif. Mencari modul ini, wah bahannya apa, kreatif. Nanya ke teman, udah belum nih tentang modul titik sekian di sekian? Oh ada, udah. Nah, itu kreatif, kolaboratif. Untuk menutupi kesalahan pada saya belum. Sama ya, seperti kemarin Pak Dedi untuk modul 1.4 udah selesai belum? Saya belum nih karena ngajar di kelas. Udah dong pagi gitu. Itu kan kolaboratif, kemudian kreatif. Nah, tapi jangan terlalu sama, apa namanya kalau bahasa sama itu? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Ya. Kaget ya. Plagiat, tapi harusnya adalah ATM Bu. Gesek Bu. Amati, tiru, modifikasi. Parameter. Udah tahu ATM. Ya, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya
kita memberikan materi yang kolaborasi juga buat Bapak Ibu semua. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana sih triknya mengubah paradigma belajar? Ya. Kalau tadi mungkin Pak ini ke arah sana larinya, saya ke arah sini larinya. Ya. Trik untuk mengubah paradigma belajar. Bagaimana menerapkan paradigma belajar di sekolah? Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Kenalkan ya. Nah, di tahap perkenalan ini adalah menjelaskan mengapa perubahan paradigma belajar penting dan melibatkan siswa dalam dialog dan diskusi. Dengan adanya paradigma pembelajaran baru, ya, itu harus mengajak siswa untuk berdialog dan berdiskusi. Pernah Bapak Ibu mengajak siswanya? Kalau mungkin mahasiswa mas sering ya berdialog dan berdiskusi, ya dosennya ke ayo mahasiswa diskusi ini, silakan ada masalah, ada problem, silakan pecahkan masalahnya, temukan, nanti baru sampaikan ya, seperti itu. Kalau di SD tidak bisa ya, nggak mau ditinggalkan rame gitu, sampai ada yang saling ejek ya, ada yang saling pokoknya segala macam ya, ditinggalkan 2 menit aja udah rame gitu. Beda dengan mahasiswa, anteng kalau mahasiswa mengerjakan tugas, itu bedanya. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah implementasi bertahap. Jadi perubahan lama dengan perubahan baru atau pembelajaran tahap yang lama dengan pembelajaran yang sekarang itu diterapkannya secara bertahap. Ubah sedikit demi sedikit dengan mengadopsi metode baru dan memberikan kesempatan untuk eksplorasi mandiri. Nih ada kalimat eksplorasi mandiri. Ada yang tahu Bapak Ibu eksplorasi mandiri apa? Menggali ya. Menggali sendiri, lain gali sumur Pak ya, atau sendiri gitu. Iya. Yang ketiga, ya, oh iya itu udah lewat. Kita stop dulu atau dilanjut? Lanjut aja ya Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan seadanya. Kemudian tahap yang ketiga adalah ini nggak terlihat sepotong ya. Sudut pandang secara berkelanjutan ya di sini ya. Yaitu sisihkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melatih guru. Nah, berarti gurunya pun harus dilatih. Kalau tanpa dilatih, kira-kira bisa merubah pembelajaran ke arah yang lebih baru tidak? Pasti ceramah deh, gitu. Jadi tetap anak itu, anak yang sekarang sistem yang dipakai adalah sistem yang lama. Sesuai nggak Bapak Ibu? Tidak sesuai, karena anak yang sekarang itu adalah anak yang beda dengan zaman dulu, zaman alpha. Jadi zaman yang sudah di mana anak itu sudah mampu atau tahu menggunakan alat elektronik, ya. Beda dengan zaman dulu. Saya pun waktu SMP belum pernah tuh menggunakan alat-alat seperti ini, ya. Malah waktu itu baru ada komputer pun adalah DOS waktu itu ya, komputer yang gede DOS. Dan kalau menyimpan itu sekarang pakai disk ya, apa, flash disk ya, apalagi sekarang apalagi bisa disimpan di drive. Kalau dulu itu menggunakan disket. Zaman yang baru pertama mengenal yang namanya alat-alat teknologi ya, seperti itu. Kemudian ini sebenarnya agak panjang ya, disiplin positif tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya saja Bapak Ibu ya di sini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa itu disiplin positif. Ya, kita lanjut. Nah, kalau saya akan balik, bagaimana cara menerapkannya? Ya, menerapkan disiplin positif. Ya. Yang pertama, tahap pertama yaitu tahapan pengondisian, di mana pada tahap ini bisa direncanakan dalam beberapa aktivitas seperti sosialisasi gerakan disiplin positif. Jadi mulai sedikit-sedikit anak diterapkan. Ya, kenapa Bapak Ibu disiplin positif? Contoh ya Bapak Ibu di sekolah itu sekarang banyak anak yang disiplinnya kurang. Ya. Atau banyak juga yang kelakuannya di luar nalar sebagai murid.
Seperti apa contohnya? Satu, bahasa. Bapak Ibu ya, bahasa anak yang sekarang walaupun depan gurunya kadang-kadang itu menggunakan bahasa yang kasar. Ya, yang kedua selain itu juga menggunakan panggilan-panggilan yang tidak sesuai. Ya, menurut mereka kata-kata itu keren. Ya, seperti begini, maaf ya, contoh aja jangan diikuti. Kemana nyet? Nah, kan dia jingle, jadi kan seperti itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang sekarang di anak katanya gaul. Padahal itu adalah bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh seorang siswa atau mahasiswa atau guru, tidak boleh. Ya, kalau ada lagi yang tindakannya kurang sopannya kepada dari siswa kepada guru, contohnya begini. Kalau ketemu di jalan, hei Pak, kemana Pak? Nah, itu salah satu karakter yang perlu dirubah. Ya, karena pembelajaran kita itu sekarang adalah profil Pancasila. Ada yang hafal profil Pancasila? Ada tidak yang hafal profil Pancasila? Nih nanti 2024 kita harus semuanya formal ya dan tahu profil Pancasila. Ya, Bapak Ibu, profil Pancasila pertama apa? Berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, apa tuh? Ini guru yang udah formal harus tahu, harus hafal ini. Apalagi kelas 1, kelas 4 nih. Yang formal, Pak Derman. Apalagi? Mandiri, makan mandi sendiri, bukan seperti itu ya, tapi belajarnya mandiri. Apalagi? Ya, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, oh masih kurtilas ya, Pak Ibu masih kurtilas. 2024 siap. Benar, ya. Baik, saya punya lagu nih biar tidak lupa ya. Ya, bisa menjawabnya mahasiswa saja ini. Beri kesempatan ya, bisa aja Pak Ibu. Ya, padahal mah belum tahu gitu ya. Nah, itu namanya kreativitasnya seorang guru seperti itu. Ya, tidak tahu pertanyaan. Bisa dinyanyikan sama-sama ya, Bu ya. Apa lagu ini? Ya. Sama-sama ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi gitu ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kira-kira dengan lagu Bapak Ibu hafal nggak? Enggak. Harus 5 kali 6 kali baru ya. Nah, ini profil Pancasila yang harus kita ketahui ya Bapak Ibu. Ini harus setiap sekolah mungkin akan mengambil profil yang mana yang akan diperkuat di sekolah tersebut. Itu harus hasil dari musyawarah dengan warga sekolah, baik kepala sekolah, kemudian guru, komite, juga siswa. Ini harus dilibatkan karena profil Pancasila itu melibatkan siswa ya, seperti itu. Yang kedua, cara menerapkan disiplin positif, konsolidasi yang bertujuan menyiapkan daya dukung
pelaksanaan disiplin positif sekolah, seberapa aktivitas yang atau beberapa aktivitas yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu deklarasi gerakan disiplin positif, yaitu dengan adanya diskusi dari warga sekolah bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Ya, memang banyak kalau aturan itu biasanya banyaknya dilanggar, ya, bukan dilaksanakan. Contoh, datang tepat waktu. Saya sendiri kadang-kadang datang telat. Saya mengakui ya, itu masih tahap perubahan, ya, perubahan. Nah, memang ini penerapannya harus bertahap, ya, tidak bisa sekaligus. Mungkin karena ada beberapa alasan, ya. Iya, pandai beralasan, betul. Iya, siapa tuh? Ya, termasuk saya. Nggak apa-apa ya, saya mengakui. Memang ada beberapa kesalahan yang belum bisa dirubah secara sekaligus, ya, harus bertahap. Karena merubah anak pun tidak bisa sekaligus. Yang asalnya nakal disulap jadi baik, tidak. Tapi memerlukan pendekatan atau gali terus apa permasalahannya. Yang ketiga, tahap implementasi disiplin positif. Ya, implementasi itu adalah penerapan atau pemberitahuan, ya. Yang dimaksud adalah disiplin-disiplin apa yang berlaku di sekolah. Beda disiplin di sekolah dengan disiplin di rumah. Beda lagi dengan disiplin di masyarakat. Ini yang berlaku di sekolah disiplinnya apa? Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, tahap berkelanjutan. Nah, apabila anak sudah tahu apa itu disiplinnya, dilaksanakan secara berkelanjutan, ya, dengan jangka waktu yang tidak ditentukan biar menjadi pembiasaan buat anak. Ya, Bapak Ibu, contoh salah satu pembiasaan kalau saya masuk kelas gitu, ya, mau siapapun itu mengucapkan assalamualaikum. Ya, mau anak dari kamar mandi dulu masuk lagi assalamualaikum. Semua anak harus menjawabnya. Nah, saya kasih tahu kepada anak bahwa assalamualaikum adalah sebuah doa. Jadi siapa yang mengucapkan assalamualaikum adalah mendoakan. Menjawab assalamualaikum itu balik mendoakan. Seperti itu menjadi pembiasaan, ya. Karena untuk nanti keyakinan kelasnya mungkin hasil anak ini, ya, udah ditempel walaupun belum 100% bagus, ya, itu dari hasil anak. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi motivasi perilaku manusia. Kalau saya akan pembagian motivasinya, ya. Yang pertama, motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Contoh, ya, kemauan anak untuk memakai baju rapi, ya. Beda unsur intrinsik dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah pengaruh dari luar, misalkan dari gurunya. Coba kamu bajunya rapikan. Nah, itu dari ekstrinsik. Kalau dari intrinsik, saya pak gurunya juga rapi, bajunya dimasukkan, saya dikeluarkan. Itu anak tidak dengan paksaan tapi sudah melaksanakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, enakan mana anak seperti itu? Apakah disuruh atau melaksanakan sendiri? Ya, seperti kalau Pak Wer datang lebih pagi, tapi kalau sadar saya sendiri datang lebih pagi itu lebih enak, gitu, ya, lebih enak. Jadi sadar sendiri karena datangnya dari motivasi intrinsik. Kalau datangnya dari ekstrinsik, biasanya akan berlawanan dengan hati, ya, akan berlawanan dengan hati. Nah, kalau motivasi ekstrinsik dari luar itu biasanya faktornya seperti imbalan, kemudian hukuman dan pengakuan sosial. Seperti begini. Di suatu kelas, siapa yang bisa mengerjakan dan nilainya dapat 100, saya berikan reward. Ya, misalkan mau uang, mau makanan. Nah, itu adalah faktor dari ekstrinsik. Anak semangat, ya, semangat, wah saya pasti dapat. Cuman jeleknya apa? Nanti kedepannya jadi kebiasaan. Oh, kemarin juga saya ini nih dapat ini, ya, pasti hari ini juga bisa. Ternyata pada hari berikutnya, yang hari pertama itu anak mendapatkan hadiah, ternyata hari kedua itu kalah nilainya oleh temannya.
itu si anak akan mempunyai pikiran, wah saya dikalahkan, minder. Itu akibat dari motivasi ekstrinsik, ya. Nah, nanti yang lebih bagus, yang lebih baik menurut Bapak Ibu, motivasinya yang mana? Ya, kemudian hukuman apabila tidak melaksanakan piket, misalkan diberi denda. Ada yang masih seperti itu nggak Bapak Ibu di kelas? Tidak ya, jangan sampai ya. Anak yang tidak piket didenda, jangan sampai ya. Yang piket tidak denda, yang tidak piket didenda 2.000 misalkan 5.000 gitu. Itu adalah hukuman, ya. Itu juga adalah hal yang tidak baik yang diterapkan di sekolah. Kemudian motivasi berorientasi pada tujuan. Nah, motivasi ini yang didorong oleh keinginan untuk mencapai satu tujuan, berasal dari dari diri anak untuk menggapai, misalkan saya pengen juara kelas nih tahun ini, itu dari hati sendiri, tapi dengan tujuan sendiri, bukan karena tujuan atau dorongan dari orang tua. Sok tunjukkan sama mama, tahun ini kamu juara 1, ya, nanti sama mama diberikan sepeda atau sama mama diberikan handphone. Nah, itu adalah unsur atau motivasi ekstrinsik yang biasanya kadang anak semangat, kadang tidak semangat. Beda dengan adanya motivasi dari dalam diri atau intrinsik, itu akan terus berlanjut. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana sih strategi untuk motivasi perilaku manusia? Ya, pertama memberikan tantangan. Biasanya anak diberikan tantangan semangat nggak? Mahasiswa kalau dikasih tantangan semangat nggak? Waduh, ini ada kasus lagi nih, harus cari lagi nih solusinya seperti apa, gitu ya. Yang pertama strategi yang diterapkan adalah memberikan tantangan atau memberikan tugas atau objek yang menantang dapat merangsang motivasi untuk mencapai prestasi. Ya, seperti ini. Anak-anak, ini sekarang pembelajaran IPA di kelas 6 misalkan, tentang pembelajaran yaitu salah satunya tadi listrik ya, atau perkembangbiakan. Nah, sekarang anak-anak cari tanaman yang ditanam bukan dari bijinya. Ya. Nanti besok bawa tantangan buat anak-anak itu nyari, di mana tetanggaan di rambut gitu ya. Ya nggak bisa bapaknya yang disuruh, pokoknya besok harus ada gitu ya. Itu kan tantangan, berikan tugas untuk menantang dan merangsang motivasi gitu. Tapi tantangan tersebut apabila tidak dilaksanakan bukan karena takut dihukum, ya karena takut saya tidak melaksanakan tugas gitu. Soalnya sama Pak Guru kalau nggak bawa ini nanti disuruh hari lapangan, bukan. Tapi biar anak merasa motivasi ini, wah kalau saya nggak bawa, saya berarti tidak melaksanakan tugas saya. Nah seperti itu. Itu cara untuk menerapkan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah memberikan dukungan. Nah ini tugas Bapak Ibu, memberikan dukungan kepada anak-anak. Ya, memberikan dukungan adalah memberikan dukungan emosional dan bantuan praktis dapat membantu menjaga motivasi dan semangat di saat sulit. Contoh, ada anak yang orang tuanya meninggal. Kadang-kadang anak pengen berhenti karena tidak punya orang tua. Nah tugas kita sebagai guru adalah menjadi orang tua yang kedua. Yuk, kamu walaupun tidak ada orang tua, ya tetap semangat belajar. Anggaplah bapak ini adalah orang tua. Nah itu adalah memberikan dukungan. Ya, atau ada kalimat seperti ini. Ayo anak-anak, pasti kalian bisa. Tidak ada pelajaran yang sulit. Saya atau kalian pasti bisa. Itu adalah dukungan. Jadi anaknya semangat. Iya, teman, ya kamu aja bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, seperti itu. Kemudian mendorong otonomi. Nah, di sini memberikan kebebasan dan otonomi dalam bekerja dapat memperkuat motivasi intrinsik dan tanggung jawab individu terhadap tugasnya. Ya mungkin ini tidak semua dijelaskan ya. Kita lanjut karena masih banyak. Hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi sudah dijelaskan ya. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, kemudian restitusi apa. Mungkin masih ingat Bapak Ibu ya, bisa membedakan apa itu hukuman, apa konsekuensi atau restitusi. Ya. Kebutuhan dasar manusia.
Ya tadi sudah dijelaskan bahwa masih ingat kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Pertama apa? Bertahan hidup. Yang keduanya kasih. Nah, baru tadi ya. Ya, yang ketiganya apa? Ketiganya apa? Kebebasan. Keempatnya penguasaan. Kelimanya kesenangan. Oh ingat ya, karena senang mah. Ya. Padahal tadi udah dicontohkan ya, kasih sayang itu seperti apa kebutuhannya, ya disayangi oleh orang tua, ya disayangi oleh teman. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, di kelas ada anak yang dikucilkan, ya dalam satu kelompok, kamu kelompoknya ini, Pak saya nggak boleh kelompok ini. Nah berarti itu anak tidak mendapatkan kasih sayang dari temannya. Nah bagaimana Bapak Ibu nih, saya tanya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menghadapi anak seperti itu? Untuk mengatasinya gimana Bapak Ibu? Kasus nih, Bapak Ibu membuat satu kelompok untuk belajar atau beberapa kelompok. Ada satu anak yang tidak boleh masuk kelompok tersebut. Sampai ngadu ke Bapak Ibu, Bapak Ibu saya tidak boleh masuk kelompok ini. Berarti itu tidak dapat kasih sayang dari temannya. Nah kasih sayangnya dari gurunya. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, gitu ya, berpikir. Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami hal tersebut? Ada. Nah sekarang caranya bagaimana mengatasi hal tersebut? Mungkin Pak Eko, Pak Derpan, Pak Dede nih, apakah pernah menghadapi hal tersebut? Iya, enggak Pak Dede. Ini dari guru kelas 3 ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Ler. Dari tadi saya menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Ini memang belum akhir belum. Belum selesai. Belum. Ya. Jadi luar biasa ini ya. Kalau menurut saya ini materinya sangat bagus dan ini tuh sering terjadi ternyata ya di kelas kita. Memang benar kata Pak Ler dari tadi pemaparan dari awal itu sudah sangat teruntun ya. Jadi saya jadi tahu apa tadi yang dibahas tadi itu seperti ini ternyata. Untuk mengatasi masalah seperti tadi, saya juga sering mengalami, bahkan di akhir-akhir ini memang ada anak yang iya entah jadi teks itu kakak kirupnya ngomong gitu mungkin. Mungkin jadi gini, kita kasih dulu pemahamannya dulu ke anaknya. Diterima oleh bumi gitu. Sosial gitu saya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut memang ini sangat sering terjadi ya. Jadi kita kasih pemahamannya dulu ke temannya ini. Kalau saya ya gitu. Jadi cobalah tolong dia kan sama ya punya hak dan kewajiban yang sama di kelas itu. Ya kita layaknya memperlakukan dia itu seperti manusia biasa maksudnya gitu. Mungkin di situ ada yang namanya anak itu beda-beda ya, tergantung tadi kita menyikapinya. Jadi kumaha ya carana biar anak itu diterima oleh temannya ya. Itu mungkin kerja kelompok ya Pak ya. Kadang-kadang kerja kelompok di itu nyake kadang-kadang itu tuh suka tidak diterima karena mungkin ada beberapa faktor. Si anak nanti mungkin gak bisa, malas, kemudian gitunya kadang-kadang tidak mau bertanya itu tadi gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya itu tadi kata saya juga, coba bujuk aja temannya gitu. Coba waktu sekarang mah kasih kesempatan gitu kan. Siapa tahu dia nanti mau berubah. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Dede ya. Jadi caranya solusinya dibujuk gitu ya, dengan cara dibujuk. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau dari mahasiswa boleh. Kalau anak kasus seperti itu nih biasanya mahasiswa pemikirannya lebih jauh gitu. Maka silakan. Ada yang memberikan ini masukan. Nah, siapa? Ya. Baik, kalau menurut saya ini ya paling kita pertama dikasih tahu dulu anak yang apa? Kelompok yang ini dulu, yang tidak menerima. Nah, dikasih pemahaman dulu kalau kita itu sama, nggak boleh ada yang ini.
Terus kita harus juga menelusuri kenapa alasannya kamu gak mau berteman istilahnya gitu. Karena misalnya kan kadang ada anak si itu mah bu jahil, si itu mah cara ngerjakeun gitu kan, hayang enaknya doang. Nah mungkin dari situ kita bisa meleraikan, bisa menjadi penengah untuk si antara anak dua ini. Paling kalau dari lingkungan SD sih gak jauh dari anak kadang kok yang nggak diterima itu kadang cowoknya ya, soalnya jahil cowoknya. Perempuan juga ada yang nggak terima, ada biasanya. Kalau yang saya temuin gitu, Cowok, beberapa yang saya suka sih, Cowok, saya kan cowok. Karena jahil ya. Bandel, sok ngolek Korek wae, benar. Pengen dicopot gitu ya. Itu kerjaan Pak Epul dulu gitu ya. Ya, satu tanggapan lagi ya, bagaimana ada anak seperti itu, saya minta dari orang tua nih. Jangan sampai nanti apalagi anaknya yang tidak diterima oleh temannya. Nah, gimana tanggapannya ibu nih dari orang tua? Biasanya yang terjadi gimana dulu sama orang tua? Ini sih sebenarnya saya kurang kayak kasih namanya. Masalah kasus yang baru saja itu memang terjadi kemarin bu ya. Ini ternyata terjadi ya. Terjadi itu saya sempat gitu ke Pak juga. Bapak tolong anak ini masukkan ke grup anak saya karena anak ini tidak diterima di kelompok yang lain karena alasannya mungkin anaknya itu kalau sudah cukup maksudnya jadi anaknya emang nggak banyak bertanya. Makanya saya kemarin bapak tolong bapak jadi penengah masukkan aja ke kelompok Akia gitu kan kemarin. Karena saya kan kasihan lihat anaknya bu saya suruh terima di anak ini mah tiap kerja kelompok nggak mau nerima gitu temennya kamu nerima. Terus kata saya ya udah kamu kelompoknya ada berapa orang? Kata bapak kan tiap kelompok 5 orang. Jadi saya kasih solusi gini, kita cari kelompok yang memang kurang. Saya dari ada 4 tapi baru ini ya udah masukin aja ke kelompok itu. Siapa tahu nanti anak ini malah dia yang bisa diajak kerjasama. Karena sekarang dalam satu kelompok itu bu ada yang memang bisa diajak kerjasama, ada yang memang anak tuh pengen tahu dari saya. Pengalaman kemarin ini baru kemarin ya pak ya, saya perhatikan dari kelompok anak saya yang satu diajak sama tuh, bu pas ini mah dia disuruh kerja kelompok tapi malah kabur, malah pulang malasnya jadi yang kerja kelompok hanya 2 orang. Kata ya udah nggak apa-apa nanti bilang aja Pak Bet. Memang sih kalau masalah benar dia ikutan, tapi kalau masalah pekerjaan kelompok dia nggak mau ubah gitu kan. Nanti kalau jelek kan terserah ya. Jadi saya solusinya itu aja Pak, nanti dilihat ada nggak kelompoknya yang kurang orangnya, kita masuk ke situ sambil kita kasih pengertian. Siap tahu anak ini bisa diajak kerjasama gitu kan. Dalam kelompok yang dinilai adalah kerjasamanya, bukan masalah si anak nakal atau jail atau apa, tapi yang bisa diajak kerjasama. Satu pertanyaan lagi Bu, sebagai orang tua nih, apabila anak ibu seperti itu kan oleh temannya, nah gimana nih sebagai orang tua? Saya sih sebagai orang tua, kalau misalnya dari segi emosi, saya pasti marah ya. Emosi. Karena saya kan mau pakai dari Mana anak saya itu gelisnya Bu, gitu ya. Terus kenapa sampai nggak bisa terima? Nah, saya tanya, Abia kenapa nggak digini? Oh, kayak gini. Oh ya udah nanti kita bareng-bareng aja. Kamu nggak usah berkecil hati gitu misalnya. Kalau misalnya nggak diterima di kelompok, ya udah nggak apa-apa. Kamu kerjain tugas sendiri aja. Itu saya mau berdua aja sama aku. Nanti kalau aja saya nggak kerja sendiri. Solusi yang terbaik ya. Itu aja. Kalau masalah emosi pasti Emosi ada pelaksanaan restitusi yang dijalankan. Pertama, menstabilkan identitas. Terus, ya baik. Semangat ya, terima kasih Ibu ya. Luar biasa sekali. Ini soalnya masih hangat Bu ya. Nah, ini yang saya jalankan atau yang saya laksanakan adalah ini ya, restitusi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, apabila menghadapi anak seperti itu, kita cari ya identitas masalahnya itu apa ya. Malah saya alami barusan mendapat jawaban dari orang tua, bukan hanya dari siswa. Kenapa kamu tidak diterima di kelompok ini? Mungkin teman kamu kan ada alasannya. Nah, sekarang tanya, bagaimana orang tua merasakan kalau anaknya tidak diterima oleh temannya? Ini adalah menstabilkan
identitas. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab musababnya, sebabnya atau alasannya. Ya, tadi terima kasih dari siapa namanya? Iya, dari mahasiswa yang luar biasa ikut ya sampai nanti selesai, luar biasa masukannya. Saya tanya dari gurunya, saya tanya dari yang sedang menjenjang ilmu, sama dari orang tua. Karena dari siswa saya sudah menanyakan. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Juga cara seperti itu merupakan kontrol guru sebagai manajer. Karena menggali dulu permasalahannya, tidak langsung kamu kenapa tidak mau menerima teman kamu kan sama kelas 6. Nah, tidak bisa seperti itu langsung ya. Atau tadi kata Pak Dede dibujuk, ayo atuh terima karunya iya obat-obatan gitu misalkan. Nah, berarti seperti itu tadi bisa dikatakan dan yang 5 kontrol itu termasuk apa kita itu. Nah, yang lebih bagus kita itu ada di posisi manajer ya, bagaimana cara mengolah permasalahan tersebut sehingga anak tadi tidak merasa dihukum ya, kemudian tidak merasa disalahkan gitu. Jadi tapi anak itu introspeksi diri bahwa betul ini adalah teman saya, sama saya juga sekolah gitu. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa seperti itu, jangan menjadi seorang penghukum. Jangan menjadi orang merasa atau pembuat merasa bersalah. Jadilah teman, jadilah pemantau, jadilah manajer yang paling utama. Ya, seperti tadi teman apa? Kita dekati anak tersebut. Kenapa sih kamu sampai tidak diterima? Emang teman kamu gimana? Nah, gitu ya. Ada masalah apa? Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkahnya. Itu ya dari restitusi. Kita kembali lagi. Ini menstabilkan identitas. Tadi contohnya seperti itu ya, dari gagal, anaknya tidak mau menerima sampai mau menerima. Itu adalah kasus-kasus mungkin yang sering terjadi di sekolah ya. Yang pertama kasusnya banyak ya, ada tidak mau menerima temannya, bullying yang sekarang itu lagi keren-kerennya ya. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini ya, baik dari bahasanya, kelakuannya, adabnya. Itu banyak sekali yang harus kita hadapi terhadap anak yang sekarang ya. Itu mungkin kenapa harus ada orang tua, karena saling ya melaksanakan disiplin di sekolah tidak bisa berjalan tanpa dilanjutkan dibantu di rumah pelaksanaannya. Jadi di sini ada kerjasamanya. Karena kalau di sekolah itu mungkin hanya beberapa jam, yang paling banyak itu waktunya siswa itu di rumah. Salah satu contoh membiasakan diri anak berdisiplin menggunakan handphone. Nah, penggunaan handphone ya, Bapak Ibu nih orang tua di rumah, saya juga sebagai orang tua kadang-kadang kok anak itu antemnya atau menghabiskan waktunya kok kenapa depan handphone terus gitu. Padahal masih banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, itu adalah tantangan buat kita semua, bagaimana merubah atau mendisiplinkan anak. Mungkin itu Bapak Ibu, atau kalau mahasiswa tidak mungkin yang main HP, terus pasti punya tugas menjalankannya. Tapi kalau anak SD, SMP, kalau pulang sekolah itu pegang HP sampai kadang-kadang sholat pun lupa, makan pun lupa. Nah, bagaimana caranya tuh? Nah, ini selain tugas dari sekolah, yang terutama adalah tugas orang tua di rumah. Karena dengan adanya anak yang seperti itu main HP, nanti pelajaran yang sudah diberikan di sekolah, pulang ke rumah, datang lagi besok ke sekolah, tanyakan pohon, insya Allah lupa tuh, ya pasti lupa. Jangankan begitu, anak yang sekarang itu ya, sekarang dikasih materi, 2 jam berikutnya diberikan latihan, itu kadang-kadang lupa, ya. Jangankan anak-anak, kita pun sama, kadang-kadang lupa ya. Udah penurunan daya ingat. Anak yang daya ingatnya masih kencang pun kadang-kadang masih lupa. Kok mau guru nak benar gitu ya, udah berubah, udah tua gitu. Ya kalau mahasiswa mungkin insya Allah ya masih ingat ya. Apalagi kalau
diputusin sama pacarnya, itu ingat terus selamanya. Ya. Nah gitu. Kalau anak pun begitu ya Bapak Ibu, apabila kita salah bertindak dalam restitusi, misalkan kita sebagai penghukum, ya mungkin Pak Dede juga punya pengalaman yang sampai saat ini tidak akan pernah lupa, yang pernah dirasakan dihukum oleh guru. Ya, jangan sampai punya murid, anak udah dewasa masih ingat dengan Bapak Anu itu, oh yang pernah dulu itu mencubit saya. Jangan, ya. Dan satu lagi tadi, tidak boleh mengatakan kepada anak itu, kamu itu bodoh. Jangan, ya. Karena masuk dalam hati, sudah masuk dalam hati sampai tua itu anak ingat. Ya, perkataan sama tindakan kita. Nah, dengan adanya restitusi, kemudian budaya positif, sok kita sama-sama hilangkan cara-cara seperti itu. Ya, sampai anak kan ada yang pernah anak, saya nggak mau nih belajar dengan Pak Ani, saya nggak mau nih belajar dengan Ibu ini, karena saya merasa begini. Ada, saya pengen belajar dengan Bapak ini, soalnya enak belajarnya pun begini. Saya juga sudah sering didengarkan oleh guru ini. Nah, buatlah atau jadikanlah diri kita sebagai guru yang menjadi teman, ya, kemudian menjadi pemantau, juga menjadi manajer. Ya, bisa Bapak Ibu seperti itu. Kita usahakan ya, jangan menjadi seorang penghukum, karena sebagai seorang penghukum efektifnya atau nanti akan sampai apa yang lagi kita lakukan, ya. Udah terima kasih. Belum. Oke. Ya, ada satu lagi yang ini sangat perlu ya. Nah, tadi saya akan bahas mengenai akibat-akibatnya. Nih, Bapak Ibu, akibat kita menjadi seorang penghukum ya. Itu biasanya seorang penghukum itu suara nadanya, bahasanya atau suara tinggi. Hei, kamu, misalkan gitu. Ya. Kenapa kamu terlambat? Mari melotot. Nah, gitu ya. Itu biasanya seorang penghukum. Kemudian jarinya suka menunjuk-nunjuk. Kamu ini, nah, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Ada ya. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini, Bapak Ibu guru semua, terutama di SD Pajajaran 2, jangan sampai terulang kembali. Ya, jangan sampai nunjuk-nunjuk. Kamu itu jadi nggak bisa ini. Nah, jangan sampai. Ya, ya. Udah keluar gurunya. Ya, mudah-mudahan ya sekarang guru-guru Pajajaran 2 dengan ada materi ini kita bisa merubah diri. Ya. Nah, iya, iya. Nah biasanya gitu ya, suka menghardik atau menghardik itu apa Bapak Ibu menghardik? Menghardik apa? Menghakimi, ya. Udah kalau gitu kamu pulang saja. Nah seperti itu, ya. Nah jadi kata-katanya, nah kemungkinan besar apabila kita sebagai seorang penghukum, kebaca nggak Bu? Kebaca nggak Bu? Murid, ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif. Malah dendam, malah disengajain. Kamu coret-coret meja, kita keluar. Anak itu akan lebih mencoret-coret. Kalau kita sebagai penghukum, bisa jadi pernah. Ya, dulu saya juga salah. Sebagai penghukum mungkin waktu itu dulu pernah saya lakukan. Sampai anak itu saya juga lupa menyuruh apa. Sampai motor itu dijahilin. Karena di sini ya, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau apa. Ya, memang ini pengalaman pernah saya lakukan. Waktu itu nggak tahu bapak saya menyuruh apa. Itu salah. Dengan belajar sekarang ini kok iya. Apa yang saya lakukan menurut saya itu benar, ternyata salah. Sampai motor saya itu waktu itu ya diganjel langsungnya pakai lidi atau tusuk sate apa ya pakai apa. Kemudian starternya diganjel, giginya dimasukin. Setiap kontak kan langsung nyala, starter nyala, langsung loncat, kemudian langsung pun nyala. Ya itu anak cerdas, luar biasa. Memang saya coba jempol, saya aja nggak kepikiran seperti itu gitu ya. Tapi anak, iya, kayaknya bengkel ya. Betul. Otomatis kalau starternya nyala, gigi masuk, kalau yang ini langsung loncat kontak.
Itu memang pengalaman. Saya merasa, oh saya salah. Ya, jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu. Jangan menjadi seorang penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah tadi kata-katanya ya, biasanya nada suaranya memelas atau halus, ya. Kemudian sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Tetapi kata-kata yang dipakai di sini, ibu sangat kecewa tadi. Nah, hasilnya seperti apa kepada anak? Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal, gitu ya, gagal. Kemudian tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lebih berbahaya, Bu. Karena motivasi anak itu mati. Ya. Jadi mati, mau berkembang pun tidak mau lagi, gitu ya. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman, apabila kita menjadi teman kepada murid kita, apa sih hasil yang akan kita dapatkan dari siswa? Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru. Jadi anak-anak teh berbeda. Ya, kita kepada anak sebagai teman. Ayo kalau ada apa-apa, nanti akan sedikit-sedikit, Pak si ini nyubit, Pak si itu melempar, Pak itu begini. Pernah terjadi seperti itu Bapak Ibu? Sering. Nah berarti Bapak Ibu bersifat sebagai posisinya teman, ya. Dan negatifnya lagi, biasanya kalau ke teman gimana sih? Adabnya beda. Tidak ada menghargai antara murid dengan guru. Bukan berarti kita pengen dihormati, bukan gila hormat, tetapi jarak atau cara adabnya kepada orang yang lebih tua itu hilang. Ya, takutnya seperti itu. Itu adalah kalau kita menjadi teman baiknya ada. Anak selalu terbuka gitu ya. Ada apa-apa, Pak, saya di rumah nggak dikasih makan sama mama saya karena mama saya nggak masak. Ada. Ya. Ada yang curhat begitu karena anak murid itu udah merasa teman. Ada. Kamu kenapa nggak sarapan? Mama tadi belum masak. Iya, mamanya main tiktokan terus jadi lupa. Gitu. Bu Eva dengerin. Nah ini terjadi ya. Kenapa jadi Bu F? Kalau saya pun pulang, mama tidak ada. Ada seperti itu. Itu sebagai teman. Nantinya jadi ketergantungan. Jadi anak kurang mandiri kalau seperti itu. Ya. Kemudian betul nggak Bu? Terjawab Bu? Sama nggak? Sama ya. Kemudian pemantau. Ini manajer tadi. Apabila kita sebagai pemantau, nanti apa yang dirasakan oleh anak atau apa hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi kalau pemantau itu seperti ini. Kamu tahu nggak kenapa di sekolah ini harus memakai aturan sekolah pada hari Senin harus pakai ini. Nah, kalau aturan sekolahnya menggunakan putih-putih, sekarang yang kamu pakai merah putih. Kira-kira kamu salah nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak peraturan sekolah masuknya jam berapa? Apabila menanyakan kepada anak ya terlambat. Seperti itu. Jangan kayak tadi, kamu sudah terlambat, baju acak-acakan, buku PR dikerjakan, sepatu dipakai, gitu ya. Wah, itu gurunya udah langsung naik emosi gitu ya. Tuh, ada yang seperti itu? Pak? Ada ya, banyak ya yang terjadi sebetulnya. Cuman jangan salah Bu ya, kita jangan menjadi seorang penghukum. Ya, takutnya apa? Dendam. Ya Pak ini ya. Dendam kan hari ini? Dendam sangat, Pak. Dendam sangat. Malahan kita harus menjadi teman atau ini. Malahan saya masih ingat dengan satu guru saya waktu di Sanawiyah dulu ya. Bagaimana cara menjelaskan materi. Sampai sekarang itu masih ingat. Enak benar, itu cepat kita pahaminya. Kita pun semangat. Waktu itu gurunya Quran hadis ya, guru agama Quran hadis. Bagaimana cara menerapkan atau menyuruh hafalan kita. Dengan caranya beliau menjelaskan,
kegiatannya bukan merasa dipaksa gitu. Jadi malah ingin terus gitu. Karena mereka guru eta teh gitu. Karena mereka Pak HWT gitu. Hayang mereka sekolah gitu. Ya, ada seperti itu. Tapi wah sekarang makin agama saya nggak mau pokoknya. Ada yang seperti itu. Ya, pokoknya saya nggak mau belajar dengan Pak ini, saya tidak ada. Nah itu ya Bapak Ibu guru sebagai pemantau dan terakhir sifatnya sebagai manajer. Apa yang dirasakan kepada murid? Murid memahami konsekuensinya harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk, ini udah disampaikan tadi ya, tapi ujungnya di sini guru tetap harus memantau murid pada saat menjalankan tugasnya istirahat. Nah ini sampai seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak kita menjadi seorang manajer atau pemantau? Bisa ya, asal kitanya mau menjalankannya. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa menjadi orang tua buat siswa, ya, kemudian merubah paradigma belajar siswa menjadi lebih baik, ya, mudah-mudahan seperti itu. Keyakinan kelas, nah tadi keyakinan kelas sudah dibahas, tapi keyakinan kelas ini adalah aturan, sebetulnya kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa dan dijalankan oleh siswa. Jadi bukan guru yang membuatnya, siswa yang melaksanakannya, bukan. Tapi keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa, kemudian nanti akan dipatuhi oleh siswa. Apabila siswa tidak menjalankan peraturan kelasnya, ya siswa sendiri yang memberikan sanksi buat dirinya sendiri. Itu aturan yang dapat saya buat gitu, ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini, prosedurnya banyak ya, 7 langkah. Yang pertama, mempersilahkan wali sekolah murid untuk memberikan aturan satu, misalkan begini ya, satu siswa satu aturan buat di dalam kertas berwarna atau apa. Yang keduanya, mencatat semua masukannya tadi, jadi anak dimasukkan kata-kata yang aturan buat dirinya sendiri, seperti kemarin apa sih, melaksanakan piket kelas, ya. Atau di sini salah satu contoh, kalau ada anak yang membuat kalimat asalnya kalimat positif atau negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalau di sini ada contohnya Bapak Ibu, yang ini kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor, jangan berlari di atas meja, ya. Ada kalimat jangan berlari di atas meja. Nah, tapi kalimat bagusnya, ya, berjalanlah di kelas, gitu. Berjalanlah di kelas. Jangan berlari-larian misalnya gitu ya. Tapi berjalanlah di kelas. Paham nggak Bapak Ibu? Kalimat positif dengan kalimat negatif ya. Jadi ada kalimat larangan, ya. Nah di situ. Kemudian yang keempat, setelah membuatnya, tinjau kembali apa yang dibuat seperti ini ya oleh anak-anak. Tinjau kembali apakah sudah dilaksanakan atau belum, apa perlu perubahan, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, jadi keyakinan sekolah kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh siswa. Kalau saya kemarin ditembaknya di sini, gitu. Jadi anak masuk, oh iya peraturan yang saya buat adalah ini, keyakinan kelasnya, gitu, seperti itu. Ya, ini keyakinan kelas menurut Abilie, itu yang pertama adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, satu contoh, satu orang berbicara berarti yang lainnya mendengarkan. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Apabila seperti begini, ada teman yang jatuh, kita merasa kasihan. Lain sekarang mah beda lagi anak ya, teman yang jatuh ada bullying, ya syukuri gitu ya. Nah ada seperti itu ya. Kemudian atau kata-kata yang lain ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Kalau di kuliah ada seperti itu. Ketawa dulu Bano. Oh ketawa dulu nolong. Ada temannya yang lagi jalan, kepleset jatuh ya. Atau nggak di video gitu, ini bagus konten, viralin gitu. Buat apa? Mencari follower. Ya, itu kita kayak bener Pak Epul, astagfirullahaladzim ya. Memang sekarang itu banyaknya konten ya, orang tabrakan, lagi tolongan iya, video cari buat apa ya, video beneran, orang terjadi kecelakaan, bukan sedang ngapain. Boleh diburu dikasih sikir iya, jadi akan di-stay gitu ya. Nah itu adalah perilaku yang tidak baik, tetapi banyak dilakukan ya.
Contoh juga yang tiktokan ya, udah tahu di sisi jalan jaroge kan gitu kan. Jadi rasa malunya sudah. Siapa Pak Ibu? Pak Ibu siapa Ibu? Iya. Jadi bukan hanya anak ya, berarti orang tua pun atau kita pun sebagai guru, berarti adabnya sudah hilang rasa malu. Ya. Bagaimana kita menguatkan lagi rasa malu? Ya, berdekat diri dengan yang Maha Kuasa seperti itu ya. Mungkin kalau yang terpukul hapuntennya, bukannya saya mencubit, memang keadaannya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dirubah gitu ya. Gitu, atau dicolek, itu berperilaku. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, tabel X tadi sekarang tabel Y itu menghormati. Contoh di sini, datanglah tepat waktu. Kalau tidak, tampaknya adalah sering hadir terlambat. Itu kata-katanya hampir sama, tapi ada apa ya, pemahaman yang lebih halus gitu ya. Datang tepat waktu, sering hadir terlambat gitu ya. Nah itu adalah timbal balik. Kemudian lagi kalau di dalam bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tetapi dapat tak terlihatnya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Kita lanjut ke berikutnya, tadi restitusi, ya menstabilkan sudah, validasi sudah, kemudian menyangka keyakinan kelas, menstabilkan bagian dari segitiga berarti untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, ya asalnya salah menjadi betul benar yang melakukannya. Kemudian di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Banyak ya Bu ya di kelas anak yang pengen diperhatiin. Banyak ya, bukan hanya anak, mahasiswa pun juga sama apa, dosennya pengen diperhatiin gitu. Apalagi dosennya yang muda gitu, gitu. Pengalaman ya Bu Suci ya, pengen diperhatikan. Anak pun sama ya, pengen diperhatikan. Makanya anak banyak berbuat yang tidak baik, padahal itu pengen diperhatikan oleh gurunya. Ya, bandel lah, ngomong buah lah, pada itu punya keinginan pengen diperhatikan oleh gurunya karena di rumah sudah tidak mendapatkan perhatian. Banyak nggak Bapak Ibu anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya? Banyak sekali. Ya, makanya datang ke sekolah pengenlah diperhatikan oleh gurunya. Soalnya nawan tadi orang tuanya tiktokan wae. Mama ini bajuku kotor, ganteng wae tiktokan gitu ya. Atau anaknya pulang sekolah, Assalamualaikum mah, WA-an, nggak tahu anaknya lewat dari itu. Ya seperti itu. Yaitu budaya ya. Budaya memang ya sedikit demi sedikit harus dirubah ya. Harus dirubah. Bisa Pak Embul merubah? Kadang begini ya, yang salah kita lakukan. Satu lagi ya, kalau kita sedang ngobrol, apa sih kue pas malam? Kayaknya bahasanya tiktokan aja ya. Makanya aplikasinya hapus. iya. Banyak Pak. Oh ini Pak follower Pak. Boleh dilanjut? Gak apa-apa, kesentil lagi. Ya, iya. Satu hal ya, mungkin saya juga pernah melakukan kesalahan. Apabila kita ngobrol duduk bertiga atau berapa gitu ya, jadi ngobrol ya, sebetulnya yang saya ketahui apabila kita ada orang yang berbicara, berarti tugas kita mendengarkan. Hari ayeuna lain, ini ngobrol oh iya apa ngomong apa sih tadi ya, banyak nggak seperti itu? Ya, iya, jangankan lagi begitu, sedang ada kegiatan ini, kadang-kadang main HP. Jadi ditanya, contoh restitusi itu apa? Maunya apa ya? Kayak balikan dia lagi. Udah kita aja filenya gitu. Ya, itu mahasiswa atau guru yang lain biasanya ditanya gitu. Nanti juga minta aja filenya lah gitu. Ya. Itu dulu saya waktu ikut pelatihan begitu ya. Kadang main HP, ada yang apa? Saya nggak masuk sekolah kan balas dulu gitu ya. Padahal kalau ada yang berbicara, alangkah baiknya kita dengarkan siapa yang berbicara di depan kita.
iklan dulu, Pak. Oh iklan. Kepada sepi Bapak Ibu kenapa? Ya, mendengarkan. Betul. Ya, ya takutnya kesetir kasih trik deui. Ya, disetir dicari cik. Soalnya ya saya itu saya gitu, itu saya. Enggak, kalau Bapak Ibu semuanya baik alhamdulillah ya. Enggak beda jauh. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini baterainya habis. Ini udah tadi keyakinan kelas, teori kontrol, ya. Tuh kan ada Pak Doli jadi terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Satu lagi masih ingat ya Bapak Ibu? Ya, satu slogan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Baik yang kompak ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk penutup Pak Doli apa perlu diubah seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, jadi keyakinan sekolah atau kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh siswa. Kalau saya kemarin ditempelnya di sini, gitu. Jadi anak masuk, oh iya peraturan yang saya buat itu adalah ini keyakinan kelasnya, gitu seperti itu. Ya, ini keyakinan kelas menurut tabel Y. Itu yang pertama adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, satu contoh, satu orang berbicara berarti yang lainnya mendengarkan. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Apabila seperti begini, ada teman yang jatuh, kita merasa kasihan. Lain sekarang mah beda lagi anak ya, teman yang jatuh ada bullying, ya syukuri. Gitu ya. Nah, ada seperti itu ya. Kemudian atau kata-kata yang lain ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Kalau di kuliah ada seperti itu. Oh, ketawa dulu nolong. Ada temannya yang lagi jalan kepleset jatuh ya. Atau enggak di video gitu. Ih, bagus konten. Viralin gitu. Buat apa? Mencari follower. Ya. Itu kita ya benar Pak Ibu astagfirullahaladzim ya. Memang sekarang itu banyaknya konten yang orang tabrakan, lagi tolongan dia video cari ulah video terjadi kecelakaan, bukan ngapa-ngapan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.